poin Pak, daripada nilai semester satunya diturunin. Iya ya, dari Pak Febri dan Pak Weda. Nanti selesai dari penjelasan aplikasi ini, silahkan nanti kita tanya jawab ya hal-hal yang Bapak Ibu masih belum pahami, baik terkait dengan juknisnya maupun dari sisi aplikasinya. Oke, kami persilahkan.
Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Om Swastiastu. Baik, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Febrian. Dalam ini adalah dari Telkom PPDB Online, dari pusat gitu ya. Sehingga pada hari ini saya punya kesempatan untuk bersua bersama Bapak Ibu sekalian perihal pelaksanaan untuk PPDB Online Provinsi Bali 2023. Nah, tadi di awal sudah dijelaskan bahwasanya nantinya akan ada grup baru gitu ya. Sehingga grup Telegram yang lama nantinya mungkin sudah tidak digunakan lagi. Bapak dan Ibu sekalian nantinya akan di-share terkait dengan join untuk grup yang baru gitu ya. Sehingga nanti jika memang ada kendala seputar aplikasi, silakan nantinya disampaikan di grup baru tersebut. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan PPDB Online, jadi tadi sudah preambel dari awal, PPDB Online seluruh Indonesia itu masih mengikuti Permendikbud yang lama sejak tahun 2021 gitu ya. Yaitu terkait dengan adanya 4 jalur ini. Yang pertama ada jalur zonasi, kemudian jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua, dan juga jalur prestasi. Nah, masing-masing punya kapabilitas persentase yang beda-beda gitu. Kemudian dari Dinas Pendidikan selanjutnya juga mengakomodir dari surat edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2020. Jadi dasar hukum secara nasional ada 2 itu, ada Permendikbud nomor 1 tahun 2021 dan juga ada surat edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2020 yang digunakan sebagai acuan untuk pelaksanaan PPDB online seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya diakomodir oleh Provinsi Bali, tetapi juga seluruh dinas pendidikan yang melaksanakan PPDB online. Gitu. Nah, oke, kemudian ini terkait dengan turunan pelaksanaan atau juklak untuk peraturan di daerah. Dalam hal ini Provinsi Bali mengeluarkan surat gubernur gitu ya, atau keputusan gubernur terkait dengan pelaksanaan PPDB Provinsi Bali nomor 316. Oke, kemudian dari situ di breakdown lagi bahwasanya dalam pelaksanaan PPDB online Provinsi Bali nanti tetap menerapkan 4 jalur itu. Namun dalam implementasinya dari 4 jalur itu di breakdown lagi gitu ya, sehingga lebih spesifik. Misalkan di jalur zonasi untuk Provinsi Bali itu di breakdown menjadi jalur, ada jalur zonasi sendiri, ada jalur sekolah dalam perjanjian, begitu ya. Kemudian yang jalur afirmasi di dalamnya ada jalur afirmasi, ada jalur inklusi. Kemudian di jalur perpindahan tugas orang tua juga masih ada, sedangkan untuk jalur prestasi di dalamnya di breakdown menjadi jalur sertifikat dan juga jalur nilai rapor. Jadi Permendikbud memang membolehkan jalur ini lebih diimplementasikan atau di breakdown lagi menjadi beberapa jalur sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerah-daerah gitu. Jadi misalkan di daerah yang lain bisa jadi tidak ada jalur sekolah perjanjian gitu ya, cuman di Bali aja yang ada di yang ada jalur sekolah perjanjian, karena di Bali ternyata ada kondisi di mana sekolah itu didirikan di tanah adat dan seterusnya, sehingga menurut kebutuhan yang ada di Provinsi Bali membutuhkan jalur sekolah dalam perjanjian ini. Nah, ini tidak terjadi di dinas pendidikan yang lain, sehingga memang Permendikbud isinya 4 jalur, tapi boleh di breakdown sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerah masing-masing.
Mungkin Bapak dan Ibu sekalian juga mengamati yang ada di PPDB online Kota Denpasar, itu juga ikut PPDB online-nya Telkom gitu ya. Tahun lalu ada jalur namanya jalur COVID-19 gitu ya. Nah itu juga diperuntukkan hanya di Kota Denpasar, itu juga ikut kami gitu ya. Itu diperuntukkan bagi yang memang orang tuanya terkena dampak COVID-19 gitu ya, kemudian hingga di PHK dan seterusnya, sehingga bisa ikut jalur COVID-19 gitu. Jadi PPDB online Telkom ini bisa diakomodir atau bisa untuk diimplementasikan berbagai jalur yang dibutuhkan oleh Dinas Pendidikan. Sebagai informasi, kami tahun lalu juga telah menyelenggarakan PPDB online di seluruh Indonesia ini, kurang lebih ada 70-75 Dinas Pendidikan Provinsi dan juga kota kabupaten. Jadi kita sejak tahun 2005 telah menjadi penyedia layanan aplikasi terkait dengan PPDB online yang ada di seluruh Indonesia ini. Begitu. Oke. Kemudian ini beberapa persyaratan gitu ya, khususnya di jalur SMA. Saya mungkin nanti akan fokus di jalur SMA saja, karena nanti di SMK ada sesinya sendiri gitu ya. Di jalur SMA, sebagaimana tadi di awal sudah disebutkan gitu ya, mekanismenya masih sama seperti tahun yang lalu. Ada namanya kelompok pilihan jalur, masih ingat ya mungkin Bapak dan Ibu sekalian. Tahun lalu di SMA ada 5 kelompok pilihan jalur. Jadi siswa yang sudah mendaftar di salah satu kelompok pilihan jalur tidak bisa untuk mendaftar lagi di jalur yang lain, di kelompok pilihan jalur yang lain, gitu. Sehingga kami juga telah memberikan informasi ini di situsnya, gitu ya. Nanti mungkin akan didemokan oleh Mas Weda terkait dengan tampilan situsnya dan tata cara proses pendaftarannya, gitu ya. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian lebih detail terkait dengan tampilan situsnya. Tuh. Kemudian syarat-syaratnya akte, ya. Berusia paling tinggi 21 tahun pada 21 Juli 2023 dibuktikan dengan akte. Kemudian kelulusan dibuktikan dengan ijazah atau SKL atau surat tanda tamat belajar. Kemudian kakaknya harus 1 tahun, maksimum adalah 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB. Artinya kakak hanya bisa diakomodir per 21 Juni 2022. Kalau misalkan 22 Juni itu udah nggak bisa. Di sistem sudah kami hilangkan pilihan tanggalnya. Sehingga di sistem hanya bisa dipilih untuk tanggal kakaknya itu hanya sampai di 21 Juni 2022. Kemudian ada surat pernyataan orang tua atau wali dan juga akta kelahiran. Nah terkait dengan kakak, kami tekankan untuk kakak ini di jalur zonasi dan di jalur afirmasi itu hanya diperbolehkan untuk kakak, tidak diperkenankan lagi untuk surat keterangan domisili. Sehingga bila mana nanti Bapak dan Ibu sekalian, bila mana melakukan verifikasi dan ditemukan ternyata ada surat keterangan domisili gitu ya, karena meskipun di sistem sudah diinformasikan bahwasannya itu adalah unggah kakak, tapi bisa mungkin terjadi siswa ngunggahnya adalah surat keterangan domisili, sehingga Bapak dan Ibu sekalian saat verifikasi lebih diperhatikan lagi jika memang di jalur zonasi atau di jalur afirmasi terdapat surat keterangan domisili bisa untuk ditolak supaya diperbaiki. Begitu ya. Kemudian jalur zonasi tadi persyaratan pendaftarannya tanggal 21 sampai tanggal 24, jadi semuanya sama seperti tahun lalu. Semua jalur itu waktunya bersamaan, mulai tanggal 21 sampai 24 Juni gitu ya. Kemudian jalur afirmasi perbedaannya dengan jalur zonasi. Di jalur afirmasi diputihkan dengan unggahan ada surat KKS, kemudian KIP, BPJS, KKH dan seterusnya terkait dengan bukti bahwasanya bersangkutan memang menerima bantuan kurang mampu atau afirmasi tersebut. Kemudian ada juga surat keterangan atau rekomendasi dari ahli dan hasil asesmen sekolah ini terkait dengan inklusi. Jadi siswa inklusi dibutuhkan untuk unggah hasil asesmen terkait dengan yang menyatakan bahwasanya yang bersangkutan adalah siswa inklusi. Kemudian jalur perpindahan nantinya melampirkan dokumen penugasan dari instansi orang tuanya bertugas. Gitu, sehingga memang ada bukti bahwasanya memang yang bersangkutan pindah ke Bali dan menetap di sana, sehingga dibutuhkan
surat dari instansi di mana orang tuanya itu bertugas untuk dilampirkan pada saat proses pendaftaran PPDB. Jalur prestasi nantinya juga wajib untuk mengunggah sertifikat yang mereka punya. Jika memang memiliki beberapa sertifikat, dipilih yang nilai skornya yang paling tinggi. Nah, skor yang paling tinggi itu nanti bisa dilihat di keputusan gubernur tadi ya. Jadi ada misalkan nilai provinsi, nilai juara satu provinsi itu tentunya lebih tinggi nilainya daripada yang juara satu kabupaten atau kota dan seterusnya. Kemudian juga jalur ranking rapor ini nantinya siswa wajib untuk menuliskan akumulasi nilai rapor selama 5 semester terakhir dan seterusnya. Tuh. Oke, nah ini beberapa penjelasan alur terkait dengan jalur zonasi. Jadi jalur zonasi nanti seleksinya berdasarkan jarak. Nah, meskipun sudah ditentukan zonasinya, jadi untuk SMA itu lingkup zonasinya kecamatan. Jadi ditentukan kecamatannya mana saja, nanti bisa memilih SMA mana saja gitu ya. Kemudian nanti diseleksi berdasarkan jarak. Jika jaraknya sama, baru nanti dilanjutkan dengan seleksi umur. Nah, kemudian yang di jalur perjanjian atau sekolah dalam perjanjian nanti juga sama, tetap harus menggunakan jarak gitu ya. Tetap ada zonasinya karena melihat sekolah perjanjian itu tanah adatnya ada di mana. Selain untuk mengunggah surat keterangan bahwasanya yang bersangkutan berada di tanah adat gitu ya, juga nanti seleksinya berdasarkan jarak lanjut ke usia. Termasuk perpindahan tugas orang tua nantinya juga dilihat dari jarak dan juga dilihat dari usianya kalau PTO. Tuh. Kemudian prestasi. Nah, untuk yang prestasi ini sebagaimana tadi yang saya jelaskan di awal dibagi menjadi dua gitu ya. Di jalur sertifikat sendiri, nilai rapor sendiri. Nah, untuk yang jalur sertifikat prestasi nantinya dibagi ada yang akademik sendiri, non akademik sendiri dan juga seni budaya sendiri persentasenya. Nah, itu sudah by system sehingga Bapak dan Ibu sekalian tinggal melakukan verifikasi saja. Nanti yang melakukan seleksi dan juga perankingan sudah dari sistemnya. Sedangkan untuk nilai rapor 10% itu nanti digunakan menggunakan nilai akumulasi yang dituliskan oleh siswa. Jadi siswa selain mengunggah SKL juga nantinya menuliskan dari akumulasi siswa, akumulasi nilai rapor yang didapat itu berapa, sehingga Bapak dan Ibu sekalian saat verifikasi mencocokkan antara dokumen SKL dengan inputan yang diinput oleh siswa. Begitu. Nah, sebagai catatan bahwasanya jalur nilai ranking rapor ini adalah jalur yang sebagai muara daya tampung. Artinya jika memang ada daya tampung yang masih sisa, misalkan dari afirmasi atau dari inklusi, kemudian dari PTO, dari zonasi, kemudian dari prestasi jika memang masih ada sisa, nanti daya tampungnya akan dilimpahkan ke jalur nilai ranking rapor ini. Sehingga ada kemungkinan untuk yang diterima di jalur nilai ranking rapor itu nantinya paling besar sendiri. Soalnya menampung dari beberapa daya tampung yang masih sisa di jalur yang lain. Begitu. Oke. Nah, ini yang afirmasi itu terdiri dari dua tadi, yaitu jalur afirmasi sendiri dan juga jalur inklusi. Oke. Nah, ini dasar seleksi yang tadi juga sempat sudah saya jelaskan. Untuk zonasi SMA, zonasinya menggunakan kecamatan. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian silakan dicek di juknisnya apakah sudah sesuai zonasinya untuk sekolah-sekolah Bapak dan Ibu sekalian. Jika memang nanti ada penyesuaian, silakan disampaikan ke Dinas Pendidikan sehingga Dinas Pendidikan bisa menyampaikan kepada kami dan kami bisa merubahnya di sistem. Bila mana tidak ada perbaikan, maka dianggap di sistemnya sudah sesuai terkait dengan zonasi. Gitu ya. Kemudian termasuk dengan afirmasi, afirmasi juga terpaut dengan zonasinya. Dengan prestasi ini bebas zonasi ya. Karena prestasi ini murni ditentukan berdasarkan nilai skor prestasinya apa dan juga nilai ranking rapornya apa untuk yang di jalur nilai ranking rapor. Oke, sedangkan yang di jalur perpindahan tugas itu nanti dilihat dari berdasarkan usianya. Tuh.
Selanjutnya ini mekanisme pelaksanaan. Ini mohon diperhatikan, terutama bagi SMA yang baru gitu ya. Maksudnya yang tahun lalu mungkin tidak mengikuti, kemudian tahun ini baru mengikuti, gitu ya. Karena bisa jadi banyak yang akan bertanya kepada Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan mekanisme. Nah, mekanisme yang pertama pada tanggal 21 sampai tanggal 24 itu situs PPDB online Provinsi Bali sudah dibuka. Sehingga bagi siswa-siswa yang ingin melakukan proses pendaftaran ke SMA-nya Bapak dan Ibu sekalian, silahkan membuka situsnya dan mengisi isian formulir pendaftarannya di situsnya itu. Jadi langsung mengisinya berdasarkan NISN. Nah, ini perlu kami sampaikan terkait dengan NISN, Nomor Induk Siswa Nasional. NISN ini digunakan sebagai cara untuk mendaftar. Tapi tidak sedikit siswa sebetulnya sudah memiliki NISN, tapi ketika memasukkan NISN-nya muncul peringatan data siswa tidak ditemukan. Nah, muncul seperti itu disebabkan karena memang database siswa tersebut tidak ada di sistem. Nah, database siswa tersebut tidak ada di sistem karena dari sekolah SMP-nya itu tidak menyetorkan datanya ke Dinas Pendidikan Provinsi. Kendalanya di situ, sehingga Dinas Pendidikan Provinsi tidak menyetorkan database-nya kepada kami tidak masukkan ke dalam sistem. Artinya, data siswa berdasarkan NISN-nya itu tidak akan ditemukan. Maka dari itu, mungkin mengacu ke tahun lalu gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian mungkin masih mengingat-ingat, kejadian seperti ini itu muncul dari SMP atau MTS mana? Nah, silakan ditanyain. Mungkin kenal dengan SMP atau MTS-nya, sudahkah menyetorkan datanya ke Dinas Pendidikan Provinsi, gitu, dengan tujuan supaya nanti ketika siswa-siswa dari MTS atau SMP itu ingin mendaftar PPDB online Provinsi Bali, tidak mengalami hal yang demikian ini, gitu. Karena kasihan kalau misalkan siswanya sebetulnya punya NISN tapi nggak bisa daftar sebab datanya tidak ditemukan. Padahal kendalanya dari operator atau dari sekolah MTS atau SMP-nya yang tidak menyetorkan datanya ke Dinas Pendidikan Provinsi. Gitu. Jadi pendaftaran ini nggak bisa otomatis langsung bisa tanpa ada database siswanya. Database siswanya itu kita dapatkan dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Itu ya, Bapak sekalian. Jadi mohon bisa diingat-ingat. Kalau misalkan nanti ada kejadian data siswa tidak ditemukan, berarti ada kemungkinan database siswa itu memang nggak ada atau belum distorkan ke Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya macam-macam. Yang pertama, bisa untuk meminta dari SMP atau MTS-nya menyetorkan datanya ke Dinas Pendidikan Provinsi. Tapi itu prosesnya akan lama. Karena apa? Dari operator SMP ke Dinas Provinsi. Dari Dinas Provinsi baru ke kami, dari kami baru bisa memproses. Itu memakan waktu, kurang lebih 2-3 hari. Gitu. Sedangkan proses pendaftaran cuma 4 hari ya, 21 sampai 24. Gitu. Maka dari itu supaya ini tidak terulang, sekali lagi mohon mungkin Bapak dan Ibu sekalian masih mengingat ada kendala yang seperti ini tahun lalu, itu dari SMP atau MTS mana? Supaya ditanyain. Sudahkah menyetorkan database siswa SMP kelas akhirnya ke Dinas Pendidikan Provinsi Bali? Itu solusi yang pertama gitu ya. Operator MTS atau operator SMP-nya menyetorkan data ke Dinas Pendidikan Provinsi. Solusi yang kedua, itu memilih jenis lulusan. Jadi kan biasanya menginputkan NISN, mengisi tahun lulus, kemudian memilih jenis lulusannya apa, apakah reguler, ataukah paket, ataukah lain-lain. Nah, kalau misalkan sudah tidak memungkinkan gitu ya, apalagi di hari terakhir masih ada kasus data siswa tidak ditemukan gitu ya, itu muncul seperti ini bisa dengan cara tetap mendaftarkan, tapi jenis lulusannya dipilih yang jenis lulusan lain-lain. Nah, jika jenis lulusannya dipilih lain-lain, nantinya data siswanya itu nggak muncul otomatis, tapi siswa tersebut harus mengisikan manual semuanya. Begitu. Berbeda kalau misalkan datanya sudah ada dalam database, ketika diinputkan NISN-nya, itu langsung muncul otomatis. Namanya siapa, tempat tanggal lahirnya di mana, asal lulusan SMP atau MTS mana, dan seterusnya. Gitu. Nah, ini kemarin juga yang menjadi permasalahan yang kedua, tahun kedua,
karena siswa non database gitu ya, sehingga sistem nggak bisa mengecek apakah siswa ini itu sudah pernah melakukan pendaftaran atau belum, sehingga dia bisa crossing gitu ya, dari SMA sudah mendaftar di SMA kemudian mendaftar lagi di SMK, padahal seharusnya nggak boleh. Nah, sistem nggak bisa mendeteksi jika memang siswa itu sifatnya tidak ada di dalam database. Sehingga sistem hanya bisa mendeteksi siswa-siswa yang ada di dalam database ini. Maka dari itu, mohon diperhatikan jika memang ada kendala seperti yang tadi kami sampaikan, misalkan ada siswa yang bisa crossing antara SMA dengan SMK atau sebaliknya, itu 99% terjadi karena siswanya di luar database. Itu. Sehingga batasannya tidak bisa untuk diterapkan pada siswa yang non database itu. Oke, selanjutnya tadi setelah mengisikan NISN memilih jalur gitu ya. Memilih kelompok jalur. Jadi SMA tadi ada 5 kelompok jalur, sedangkan di SMK ada 4 kelompok jalur. Di SMA kelompok jalurnya silakan nantinya memilih gitu ya. Kelompok jalur 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah memilih kelompok jalur 1, maka tidak bisa untuk berpindah memilih kelompok jalur yang lain. Jadi ya mau nggak mau hanya bisa memilih jalur yang ada di kelompok jalur tersebut. Misalkan di afirmasi ya cuma bisa pilih afirmasi, nilai ranking rapor, kemudian sekolah dalam perjanjian, dan juga zonasi yang ada di kelompok pilihan jalur yang pertama. Nah, kelompok pilihan jalur yang kedua nanti ada inklusi, ada sekolah dalam perjanjian, ada zonasi, ada nilai ranking rapor, dan seterusnya. Jadi nggak bisa semisal mau daftar di afirmasi juga mau daftar di inklusi, itu nggak bisa. Soalnya itu sudah beda kelompok pilihan jalur dan seterusnya. Oke, kemudian memilih menginputkan NISN yang tadi seperti yang kami jelaskan, unggah dokumen sesuai dengan kebutuhannya, memilih sekolah pilihan sesuai dengan zonasinya, jika memang itu jalur zonasi atau afirmasi, kemudian mencetak bukti pengajuan pendaftarannya, kemudian nantinya selesai sampai situ. Dari sisi siswa selesai sampai situ. Dari sisi operator nantinya lanjut untuk melakukan proses verifikasi. Kemudian menunggu masa pengumuman, barulah ketika masa pengumuman baru muncul pengumumannya. Gitu ya. Jadi sedikit berbeda juga dengan tahun lalu untuk menghindari kecemasan dari peserta didik dan juga wali murid. Untuk hasil seleksi hanya bisa dicek nantinya pada saat pengumuman gitu. Sehingga menu seleksi dan juga menu seleksi nantinya dihilangkan sehingga nggak langsung muncul gitu ya. Karena dari pihak dinas meminta agar itu dihilangkan saja untuk menghindari kecemasan warga dan juga peserta didik yang berlebihan gitu ya. Biasanya itu karena merasa namanya sudah tidak ada atau sudah terlempar jadinya langsung punya pikiran nggak bisa sekolah dan seterusnya, padahal masih ada seleksi-seleksi selanjutnya gitu ya. Sehingga menu seleksi dari Dinas Pendidikan menginformasikan kepada kami untuk menu seleksinya ditutup. Seperti itu. Oke. Kemudian ini beberapa jadwalnya. Ini jadwalnya sudah ada di Juknis ya, atau di keputusan gubernur. Di situs juga sudah kami masukkan mulai tanggal 21 sampai tanggal 24. Kemudian pengumumannya nanti di tanggal 1 Juli dan daftar ulangnya di 3 sampai 5 Juli. Semuanya sama serentak antara SMA dan juga SMK. Nah, ini fitur-fitur dan juga modul PPDB online. Jadi kami sudah menyampaikan tadi di awal untuk ini daerah yang sudah pelaksanaan ya. Artinya PPDB-nya sudah jalan dan sudah selesai. PPDB-nya di daerah-daerah ini yang menggunakan Telkom. Ada 10 provinsi dan juga 22 kota kabupaten yang sudah selesai PPDB-nya. Yang lainnya masih akan mulai gitu ya. Misalkan seperti Provinsi Bali gitu ya. Sehingga belum masuk dalam hitungan karena belum selesai dan juga belum melaksanakan. Yang masuk di portalnya PPDB online kami hanya yang sudah selesai dan juga sudah selesai PPDB-nya aja gitu. Per tahun 2023 itu kurang lebih ada 32 daerah yang sudah selesai PPDB online-nya di seluruh Indonesia. Kemudian ini seperti yang kami sampaikan tadi, webnya SMA dan juga SMK itu dibedakan ya. Jadi yang SMA itu nanti bisa mengecek di sma.bali.siap-ppdb.com, sedangkan yang SMK nanti bisa dicek di smkbali.siap-ppdb.com. Nah, yang kelompok jalur seperti yang kami sampaikan, di SMA ada 5 kelompok jalur ini. Gitu. Nah, itu nggak bisa berpindah ya.
nggak bisa berpindah. Misalkan di sini ada inklusi, sekolah dalam perjanjian, zonasi sama nilai ranking rapor. Siswa hanya bisa mendaftar di satu kelompok pilihan jalur ini. Kalau sudah inklusi, maka ya hanya bisa di sekolah perjanjian di kelompok satu ini, atau zonasi atau ranking rapor yang ada di kelompok ini. Gak bisa kalau misalkan udah daftar di inklusi sini, kemudian mau pindah nilai rapor yang ada di sini, nggak bisa. Gitu. Jadi harus dijelaskan ke siswa yang mungkin siswa itu daftarnya ke sekolah Bapak dan Ibu sekalian, dia dari 5 kelompok pilihan jalur ini ingin mendaftar di yang mana. Gitu, sehingga nanti dipilih karena apa? Karena jika memang sudah memilih di salah satu kelompok, nggak akan bisa pindah ke kelompok pilihan jalur yang lain. Oke, ini adalah situs operator. Situs operator adalah situs yang digunakan oleh Bapak dan Ibu sekalian untuk melakukan proses verifikasi, melihat data siswa, melihat data pendaftar, dan mendownload hasil pengumuman nantinya juga bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu sekalian di sini. Gitu ya. Kemudian ini fitur lain di situs publik, ada fitur untuk tanya jawab. Jadi misalkan ada kendala, selain Bapak dan Ibu sekalian bisa tanya di grup Telegram, nanti juga bisa tanya jawab di situs publik ini. Kemudian ini ada fitur untuk cetak ulang. Siswa yang mungkin hilang bukti pengajuan pendaftarannya bisa melakukan cetak ulang di situs publik ini. Ya. Itu kemudian ini adalah fitur untuk melakukan proses cetak ulangnya. Sudah. Itu terkait dengan paparannya. Selanjutnya adalah demo sistem. Mungkin akan dijelaskan oleh Mas Weda terkait dengan tata cara untuk melakukan proses pengajuan pendaftarannya di situs, gitu ya. Selamat siang semuanya. Izin untuk menyampaikan terima kasih atas waktunya untuk Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Izin perkenalkan di sini nama saya Weda, akan coba untuk menjelaskan demo trial pendaftaran peserta didik baru tahun 2023. Mohon ditunggu sebentar, ada setting ulang dulu.
Nhau có bao nhiêu bạn kia mà Bapak Ibu, sambil menunggu
Saya ingin tahu dulu ada sekolah yang belum memiliki akun admin operator selain sekolah baru? Dari sekolah mana, Pak? SMA 1 Bangli. Admin yang dulu ganti. Lupa password. Oke. Tolong dicatat ya. Nanti silakan ketemu dengan Pak Putu nggih bagi admin yang lupa password dan admin dari unit sekolah baru. Atau sambil menunggu yang belum punya akun atau yang lupa password, silakan melapor dulu kepada Pak Putu untuk didata. Untuk masuk ke grup operator yang baru, silakan scan QR code yang tampil di layar. Jadi dimohon untuk tidak menyebarkan link ini ke mana-mana. Jadi mohon Pak Ibu admin saja yang join di grup yang baru ini sehingga kami lebih mudah memantau dari sekolah mana. Izin Bapak Ibu sekalian sambil menunggu mungkin yang belum masuk atau join di grup Telegram baru untuk operator dan ada di sebelah kiri bisa di-scan untuk ke depan dan ada di sebelah kanan yaitu form request untuk yang belum memiliki user operator PPDB seperti itu. Ya. Yang di kanan mungkin bisa dibantu untuk mengisi sesuai dengan form yang tertera. Untuk tutorial pendaftaran terdapat link di dalam Google Form, bisa diklik untuk melihat tutorial pendaftarannya. Nanti juga akan di-share di dalam grup PPDB operator. Seperti itu. Terima kasih.
koordinator operator nih. Admin itu siapa? Admin berarti. Admin itu Nama usernya yang join di grup, mohon diisi nama sekolah ya, Bapak Ibu, supaya kami bisa meyakini bahwa yang join memang operator sekolah. Jika ada operator yang join atau jika ada akun Telegram yang join, tidak isi nama sekolahnya, mohon maaf akan kami kick dari grup. Jadi kami ingatkan sekali lagi Bapak Ibu operator yang hadir maupun yang join secara daring, jika ada yang join di grup Telegram operator, mohon namanya disesuaikan menjadi nama dan underscore atau strip nama sekolahnya. Jadi kami mengetahui memang yang join di grup tersebut adalah operator sekolah. Belum. Mohon yang sudah join, jadi namanya disesuaikan dan diisi nama sekolahnya. Bagi yang belum, dan mohon maaf jika ada nanti yang kami lihat join dan tidak ada nama sekolahnya, kami akan kick secara paksa dari grup.
Di Google Form udah sih. Pribadi ini siapa mau ganti ini nanti bisa misalkan nanti Baik Bapak Ibu, sambil menunggu jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Mungkin ada yang ingin bertanya? Tiang dari SMA Negeri 5 Denpasar, tiang admin operator, tiang ingin bertanya, apakah masih ada fitur tambah operator di adminnya nanti? Itu yang pertama. Terus ini terkait operator dan admin ya Bu. Terus kemudian yang terkait apa nih juknisnya yang tadi diterangkan, ada beberapa pertanyaan yang mengganjal. Yang pertama, di jalur afirmasi dan inklusi, apakah surat keterangan domisili tetap tidak boleh digunakan? Kemudian yang kedua, ini yang sama seperti tahun lalu, ini banyak sekali terkait prestasi medali. Prestasi medali niki di satu medali itu ada beberapa nama siswa. Itu kalau tahun lalu diurutkan dengan nomor 1, 2, 3, walaupun dia medali emas, berarti yang bisa masuk hanya yang nomor 1, 2, 3. Apakah tahun ini akan tetap atau mengikuti medalinya? Terus yang ketiga, niki ada titipan pertanyaan dari teman-teman, apakah tadi kan calon siswa tidak bisa melihat hasil sementara, tapi apakah operator sekolah atau admin sekolah bisa melihat hasil sementara di tiap jalurnya? Kenan itu saja Bu, terima kasih. Baik, silakan Mas Febri dijawab apakah masih ada fitur tambah operatornya. Oke, terkait dengan tambah operator masih ada. Jadi fitur tambah operator itu akan muncul terus fiturnya karena kita tidak tahu ya, mungkin hari ini di sekolah itu cukup deh kayaknya 2 orang gitu ya. Ternyata waktu hari H membludak gitu kan. Kalau misalkan cuma 2 orang itu kewalahan sehingga perlu tambah operator, masih bisa. Jadi itu nanti akan tetap dimunculkan untuk fitur tambah operator. Nah, terkait dengan afirmasi inklusi, apakah sudah benar tidak boleh untuk surat keterangan domisili, termasuk dengan medali, dan juga apakah operator nanti bisa melihat hasil sementara, dijawab oleh Bu Fajar, gitu ya.
Baik, jadi seperti itu, masih ada fitur tambah operatornya untuk admin. Kemudian izin Bu, apa Ibu yang mau menjawab? Jadi izin saya menjawab untuk yang afirmasi. Afirmasi itu dia tetap harus mengupload KK Bapak. Jadi tidak ada tetapi yang KK-nya terbit minimal 21 Juni 2022 itu hanya khusus jalur zonasi. Dan silakan dibaca lagi paparan atau juknisnya, masih sama seperti tahun lalu. Untuk jalur afirmasi, dia dapat langsung diterima selama memenuhi persyaratan yang tercantum pada juknis. Untuk hasil sementara, jadi untuk operator, untuk saat ini kebijakan kami masih tidak dibuka juga untuk operator. Jadi supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya ada operator yang membocorkan nanti kepada masyarakat hasil sementara dan masyarakat menganggap itu pengumuman. Jadi untuk menghindari yang seperti itu, jadi untuk hasil sementara kami tutup. Jadi silakan operator melakukan verifikasi dari hari pertama pendaftaran sampai dengan berakhirnya tanggal verifikasi. Jadi tanggal verifikasinya adalah 1 hari sebelum pengumuman akhir verifikasinya. Cuman tidak bisa mendaftar lagi setelah tanggal 24 itu sudah nggak bisa mendaftar lagi. Jadi mohon Bapak Ibu kalau akan menolak pendaftaran siswa, mohon diklarifikasi dulu kepada calon siswanya. Jangan langsung ditolak. Silakan diklarifikasi dulu. Kemudian apa lagi Pak tadi pertanyaan? Prestasi medali, jadi masih sama seperti tahun lalu. Pengumuman juaranya kan ada listnya biasanya Bapak ya. Jadi kita lihat dari urutan 1, 2, 3. Seperti itu. Walaupun semuanya sama medali emas. Baik. Sudah cukup nggih Bapak? Yang lain? Tiang dari SM. Swasti. Ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan. Yang pertama terkait dengan jalur perpindahan tugas. Kalau regulasi di tahun lalu, kita masih bisa menerima perpindahan tugas orang tua dari perusahaan swasta, asalkan perusahaan swasta itu menjalin kerjasama. Pertanyaannya, sejauh mana kerjasama ini harus dibuktikan? Perusahaan yang menjual alat senam, jadi dia punya kerjasama dengan TNI. Ini. Ya. Ini.
masih bisa menggunakan kata lebih dari tanggal 21 Juli 2022 asalkan melampirkan kata lama kemudian terkait dengan teknis tadi kan disampaikan dari Baik, yang pertama tadi apa Pak? Perpindahan tugas orang tua swasta. Baik, jadi tahun lalu pun dan dari tahun 2021 selama saya yang memegang PPDB, kami tidak pernah mempersyaratkan perusahaan swasta itu harus bekerja sama dengan pemerintah. Jadi selama dia memang melakukan perpindahan tugas, baik itu negeri maupun swasta, silakan melampirkan persyaratan yang ditentukan. Yang penting Bapak Ibu harus perhatikan adalah kakaknya. Kakak calon peserta didik baru tersebut harus berada di luar zona. Misal nih, perpindahan dari Jakarta ke Denpasar gitu ya, dia kerja di Johnson & Johnson gitu misalnya. Kan nggak ada hubungan dengan pemerintah ya, jadi kita perbolehkan selama kakaknya tersebut tidak di zona tempat dia alamat tempat tinggalnya. Misalnya, ya, misalnya ini perpindahan dari Jakarta ke Denpasar. Dia orang Bali, tapi dia kakaknya Buleleng. Dia tinggal di Denpasar, bisa. Kalau dia perpindahan dari Jakarta ke Buleleng dan dia kakaknya Buleleng, itu nggak bisa. Jadi diingat kembali, dibaca lagi pergubnya. Jadi alamat domisili berdasarkan kartu kakak harus di luar zona. Seperti itu Bapak Ibu. Dapat dipahami? Ya. Yang penting memang perpindahan. Kemudian jika dia perpindahan dari antar bidang ya di kepolisian gitu misalnya ya. Jadi selama itu dilihat lagi kakaknya. Kalau memang dia kakaknya di luar zona dan alamat tempat tinggalnya dia di tempat bertugas itu di dalam zona berbeda dengan alamat tempat tinggal di kartu kakaknya, silakan. Kemudian apa tadi lagi? Prestasi. Iya, boleh. Masih sama seperti tahun lalu. Kemudian boleh. Iya, jadi untuk jalur zonasi kita masih sama seperti tahun lalu. Ada dua tempat mengunggah kakak lama dan kakak baru bagi yang perubahan kakak karena pengurangan atau penambahan keluarga. Selama dia tidak berubah alamat. Jadi silakan mulai pendaftaran, silakan Bapak Ibu lakukan klarifikasi sehingga ada waktu lebih panjang untuk melakukan klarifikasi. Bisa, iya. Dari semua perusahaan cuma menegaskan tapi kan kita lewat dari tanggal waktu. Nah itu bisa
Untuk jam selanjutnya kita ditentukan di sebelum Jadi untuk kakak lama, usahakan ada yang fotokopian kakak lama itu biasanya ada di kantor desa, biasanya ada Pak. Atau di kecamatan itu biasanya ada masih fotokopian atau arsip kakaknya. Karena kalau zaman dulu kan dapat kakak itu rangkap 4 ya kalau nggak salah ya. Itu biasanya masih ada arsipnya di kantor kelurahan atau kantor desa atau di kecamatan. Silakan coba dicari dulu di sana. Untuk surat keterangan dari Dukcapil kami belum memperbolehkan karena nanti rancu dia Pak. Rancu apakah betul hanya perubahan anggota keluarga? Tidak seperti itu. Dan jika memang tidak ada ya masih ada jalur yang lain yang bisa digunakan untuk melaksanakan pendaftaran PPDB. Tidak harus zonasi. Kemudian untuk jam operasional itu adalah kebijakan sekolah masing-masing Pak. Kami tidak mempersyaratkan jam operasional. Memang sekolah sudah selesai atau sudah tutup jam 4 sore dan sudah dipersilakan mengakhiri oleh kepala sekolah ya silakan. Atau kalau misalnya ada kepala sekolah yang menginginkan supaya lebih cepat selesai verifikasinya sampai jam 6 juga kami persilakan. Yang jelas untuk proses pendaftaran oleh calon siswa itu tidak dibatasi sampai tanggal 24 itu kita tutup jam 4 sore ya pendaftarannya kalau nggak salah, ingat di Juknis. Kita tutup jam 4 sore. Nah, sebelum itu dari tanggal 21 kita mulai jam 8 pagi itu sampai tanggal 24 tuh dibuka 24 jam. Jadi siswa itu mau mendaftar tengah malam pun boleh. Dan bagi operator yang mau memverifikasi sampai tengah malam pun bisa. Kalau mau. Kalau tidak ya nggak apa-apa dilanjutkan besoknya. Seperti itu. Mohon maaf sampai jam 6 sore jadi pendaftaran dibuka sampai tanggal 24 jam sore. Itu silakan sekolah masing-masing yang mengatur jam operasionalnya. Karena jam operasional itu sekolah dengan sekolah lain kan berbeda ya Bapak Ibu. Ada yang 5 hari sekolah, dia sampai sore, sampai jam 3:30. Ada yang 6 hari sekolah, itu sampai dia jam 1 siang aja gitu kalau pulangnya. Nah, untuk selama PPDB ini, mohon sampai sore minimal sampai jam 3:30 lah, sampai jam operasional kantor lah. Bukanya dari hari Senin sampai hari Sabtu. Baik, ada lagi pertanyaan? Dalam prestasi kan ada Baik, untuk bukti pendukung itu adalah bukti kepesertaan Ibu. Bukti pendukung kepesertaan. Jadi dia menyatakan bahwa lomba yang diikuti adalah lomba tingkat nasional. Jadi bukti pendukungnya adalah bukti kepesertaan yang diikuti oleh lebih dari 5 provinsi, seperti itu misalnya. Kemudian untuk sertifikat online, yang jelas sertifikat tersebut biasanya disertai oleh barcode. Jadi disertai oleh barcode dan ada bukti kepesertaan juga. Seperti itu. Dan ada kata-kata juaranya ya, ingat ya Bapak Ibu ya. Jadi pastikan di piagam tersebut ada kata-kata juara. Sebagai juara 1, juara 2, juara 3.
Kalau cuman medali itu biasanya bukan juara. Jika yang piagam yang seperti tadi Bapak dari SMA 5 itu menyatakan saya dapat medali emas itu biasanya kalau yang juara satunya itu dapat ya piagam juaranya. Kalau setahu saya seperti itu. Jadi memang ada piagam yang menyatakan bahwa dia itu juara. Karena sudah jelas sesuai dengan Pergub, yang dinilai itu adalah juara, bukan medali. Jadi kata-kata di Pergub sudah jelas, yang diberi nilai bobot nilai itu adalah juara 1, juara 3, juara 2, juara 3 dan seterusnya. Bukan medali emas, medali perak atau medali perunggu. Dan kalau memang ya tidak ada kata-kata juaranya, kalau memang dapat dia dari panitia, SK atau apapun yang menyatakan bahwa dia adalah juara, atau surat keterangan dari panitia penyelenggara lomba bahwa dia adalah juara 1, itu bisa dilampirkan sebagai bukti pendukung. Tapi kalau hanya medali emas, medali perak, medali perunggu, medali emas itu bisa ada 10 orang loh Bapak Ibu. Medali peraknya bisa ada 20 orang, medali perunggunya bisa ada 30 orang, seperti itu. Itu tidak menyatakan juara. Bapak Ibu mungkin untuk demonya nanti bisa dilihat di video tutorial ya Bapak Ibu yang akan kita upload di YouTube nanti. Nanti bisa diakses di YouTube, nanti linknya akan di-share di grup operator yang baru. Dan akan kami share juga di MKKS, termasuk juga nanti buku panduannya. Jadi bisa video deh Bu ya. Udah bentar ya. Habis ini udah mau habis udah menit. Kemudian share screen kan? Agak enak. Yang pertama nanti untuk keselamatannya, apakah masih selamat bisa dilakukan? ya masih sama Pak, tadi kan sudah dijawab yang pertanyaan yang tadi. Itu keselamatan tahun sebelumnya. Luar Provinsi Bali. Terdapat proses sebenarnya. Nanti sebenarnya langsung dengan biar bisa dijelaskan. Baik. Terkait dua pertanyaan terakhir, yaitu untuk yang siswa lulusan tahun sebelumnya, artinya lulusan bukan 2023 ya.
itu ada pilihannya. Jadi waktu proses daftar di situs publik nanti ada pilihannya, yaitu jenis lulusan dan tahun lulusan. Nah, kalau misalkan lulusan tahun 2022, maka tahun lulusannya nanti dalam listingnya dipilih tahun 2022. Cukup begitu saja. Termasuk juga untuk yang dari luar provinsi Bali. Misalkan dia berasal dari luar provinsi Bali, itu juga ada pilihannya, asal sekolah dalam provinsi atau luar provinsi. Nah, nanti dipilih yang luar provinsi gitu. Jadi sudah ada pilihannya, tinggal diinput sesuai dengan data yang dia miliki. Nanti karena sifatnya yang luar provinsi Bali dan tahun lulus sebelum 2023 itu tidak ada dalam database memang, sehingga proses pengisiannya nanti manual semua. Begitu. Baik, mungkin pertanyaan kita cukupkan, jadi kita lanjutkan dengan video demo. Saya persilakan Mas Weda untuk menjelaskan. Izin semuanya untuk share dulu karena masih ada kendala dengan keterbatasan waktu juga. Coba saya share dalam bentuk video seperti di depan. Mohon maaf. Kesamaan data jikapun datanya sama. Siap, terpilih.
Izin Bapak Ibu sekalian menambahkan saja untuk nanti di dalam proses pendaftaran PPDB sendiri biasanya yang sudah pernah sebelumnya pasti akan pernah untuk nge-request untuk perbaikan data siswa seperti titik koordinat ataupun kebenaran data yang diisi kurang sesuai seperti itu. Mungkin tahun sebelumnya biasanya operator sekolah atau admin sekolah akan merequest akses untuk mengedit atau merubah titik koordinat sesuai dengan koordinat yang sesuai dengan data yang sesuai. Biasanya akan menyertakan berita acara untuk perubahan titik koordinat atau berita acara untuk perubahan berkas seperti itu. Nanti akan bisa dikompilir secara mandiri melalui Google Form yang akan kami share di dalam grup PPDB yang baru seperti itu. Mungkin untuk nanti format dokumen seperti apa, sebelumnya belum ada formatnya. Masing-masing sekolah bisa membuat formatnya sendiri. Nanti akan dikabarkan lebih lanjut lagi untuk formatnya. Untuk penamaannya juga nanti akan kami infokan kembali di dalam grup PPDB yang baru. Agar semua berita acara dapat dikompilir di dalam satu folder ataupun per hari dalam waktu verifikasi data seperti itu. Terima kasih. Izin menambahkan, jadi nanti di situs operator itu sudah ada muncul pengumuman yang bisa diakses untuk Google Drive-nya. Dan untuk berita acara, kami persilakan formatnya dari masing-masing sekolah. Yang penting berisi data nama siswa yang dilakukan perubahan oleh operator, kemudian yang diubah apanya, kemudian jalur apa, kemudian operator yang mengubah siapa, dan ditandatangan oleh kepala sekolah. Jadi silakan direkap saja per harinya, bisa satu hari satu saja berita acaranya direkap, diupload di akhir atau di jam terakhir, misalnya di sore jam 4 sore terakhir bertugas operatornya di sekolah, silakan diupload di jam 4 sore. Atau kalau mengupload malam pun nggak apa-apa, 24 jam kita buka. Baik Bapak Ibu, untuk pengumuman selanjutnya nanti akan kami share di grup. Jadi untuk pertemuan kali ini kami cukupkan dulu untuk yang SMA. Nanti untuk pengumuman selanjutnya atau jika ada informasi selanjutnya akan kami share di grup. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian ya untuk pelatihan operator pada hari ini. Jadi lebih lanjutnya nanti kita akan diskusi di grup operator yang baru. Ya, seperti itu karena mohon maaf karena keterbatasan waktu dan selanjutnya adalah sesi untuk operator SMK. Untuk itu pertemuan hari ini kita cukupkan ya. Untuk tutorial video demonya nanti akan kami informasikan link channel YouTube-nya. Okay? Baik, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang dalam pertemuan pada hari ini. Terima kasih. Tiang tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.
Bapak Ibu operator SMK, silakan memasuki ruangan. Operator SMK yang masih berada di luar, silakan memasuki ruangan. Izin Bapak Ibu, jadi untuk grup operator PPDB, kami membuat grup operator yang baru. Silakan Bapak Ibu bisa join dengan link yang tertera di depan. Untuk joinnya, silakan namanya di rename menjadi nama underscore atau strip nama sekolah. Bagi Bapak Ibu operator yang join tidak menyertakan nama sekolah di nama yang joinnya, kami akan kick secara paksa dari grup. Jadi tujuannya kami ingin memastikan bahwa yang benar-benar join adalah memang betul operator sekolah yang bertugas di PPDB 2023. Udah. Tes.
Selamat siang semuanya, Bapak Ibu sekalian, yang sudah hadir maupun yang masih di luar. Untuk operator PPDB SMK bisa masuk ke dalam. Di sini terlihat, izin saya share untuk link terbaru dari grup PPDB. Bisa dilihat di depan, yaitu di sebelah kiri itu bisa di scan untuk maju ke depan yang belum masuk ke dalam grup, dan di sebelah kanan untuk yang belum memiliki akun operator PPDB seperti itu. Bisa di scan untuk mengisi Google Form yang berada di sebelah kanan. Demoin satu jalur ya. Ya. Bisa beli scan bisa. Kirim ke yang Oh gitu. Kalau kurang jelas mungkin bisa ke depan, silahkan. Kita tunggu mungkin 3 menit lagi ya. Habis itu kita langsung coba untuk mendemokan pendaftaran PPDB. Yang baru Niki beli, yang di kiri. Punten, dibuka aja di kamera, nanti dia langsung masuk ke grup ini. Di scan aja yang kiri. Maksudnya deketin ya, nggak apa-apa. Kurang jelas kalau dari luar. Ya, kalau mau di scan silakan. Yang di sebelah kiri untuk grup operator baru, sedangkan di sebelah kanan untuk request user PPDB baru. Yang ini kan ya? Bukan ini yang lama. Ini yang lama, makanya kita minta untuk grup baru ada sebelah kiri. Niki dibuka aja Pak. Jadi link untuk masuk invite ke grup. Ya. Banyak. Oh, bukan Niki Pak. Udah coba di itu dah. Ini yang mana ini ya? Betul. Itu kan ini kelar juga tapi muncul. Bisa? Apa ke iklan? Coba. Ya. Saya pernah jadi operator dulu. Katakan operator itu adminnya gitu. Jadi butuh satu aja sebenarnya, admin aja. Ya. Namanya untuk admin atau operator support apa?